menjadi SRC. Apa kabar? Semoga sahabat SRC hari ini sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang di kelas online SRC pertama di Indonesia. Ini adalah kelas online di mana kami bersama SRC seluruh Indonesia belajar dan berkembang bersama. Perkenalkan, nama saya Claudia. Saya adalah SRC Coach Jakarta Timur dan juga MC untuk acara hari ini bersama sahabat. Saya senang sekali bisa belajar dan bertemu dengan sahabat terpilih SRC dari seluruh Indonesia. Topik kita hari ini sangat menarik loh sahabat, yaitu tentang bagaimana mempertahankan bisnis retail di masa pandemi ini. Wah, topik yang sangat berguna sekali ya. Namun, pertama-tama sebelum kita memulai acara, saya bacakan dulu ya peraturannya. Pertama, peserta tidak diperkenalkan melakukan pengambilan foto atau gambar terkait konten selama acara ini. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan melakukan rekaman kembali selama mengikuti acara kelas online ini. Yang ketiga, fitur chat di aplikasi akan digunakan pada saat sesi tanya jawab ya sahabat. Dimulai atau mendapatkan arahan instruksi dari saya. Format pertanyaan sesi tanya jawab dengarkan baik-baik ya sahabat. Pertama, nama tokoh sahabat, nama SRC, spasi kode SRC-nya, spasi asal, spasi pertanyaannya. Saya contohkan ya sahabat. SRC sahabat spasi kodenya 001 spasi kota asal Ambon spasi pertanyaannya, apakah kelas online ini akan diadakan setiap bulannya? Terus untuk peraturan nomor 5, pertanyaan yang terpilih yang akan dijawab di sesi pertanyaan merupakan pilihan dari panitia. Untuk sesi door prize, peserta yang berhak memenangkan hadiah door prize adalah peserta yang tercatat di sistem registrasi dan mengikuti sesi acara ini sampai selesai. Peraturan terakhir, hadiah yang akan diberikan berupa saldo pojok bayar loh sahabat, dan tidak dapat digantikan dengan jenis hadiah lain dengan nominal yang sama ya. Sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain hadir, yuk kita saksikan video SRC Kibarkan Semangat untuk memulai sesi belajar ini. Selamat menyaksikan sahabat. Banyak hal yang terjadi saat ini. Kondisi di mana mengharuskan kita beradaptasi dengan cara baru, namun tetap melanjutkan kehidupan. Tapi ada satu hal yang selalu menguatkan kita. Semangat untuk maju dan berjuang bersama. Saat ini yang kita perlu, tetap semangat untuk saling menolong, meski di saat sulit. Pantang menyerah walau yang dilalui tidak mudah. Bersama Toko Kelontong, menginspirasi seluruh masyarakat dan kibarkan semangat. Agar kita dapat melangkah maju bersama, melewati masa sulit ini. SRC Kibarkan Semangat untuk UMKM Indonesia. Bersama SRC. Menjadi SRC. Wah, luar biasa sekali ya sahabat videonya. Dalam masa sulit ini kita semua terdampak. Namun kita tetap harus semangat dan mempunyai komitmen teguh untuk terus berjuang dan mengibarkan semangat UMKM Indonesia. Karena bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita pasti bisa. Nah sahabat, untuk nambah semangat sahabat lagi nih, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Ivan Cahyadi selaku Direktur Sales PT HM Sampurna Tbk. Silakan Pak Ivan. Menjadi SRC. Halo sahabat SRC di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu sahabat hebat semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
Sahabat, dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kita semua terdampak dan banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk terus belajar di mana saja dan dengan cara apa saja. Salah satunya adalah dengan adanya kelas online ini. Semoga dengan adanya kelas online ini, Bapak dan Ibu bisa terus maju, bisa terus mengembangkan usahanya, dan bisa sukses dan tetap sehat-sehat selalu. Kelas pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana mempertahankan bisnis retail pada masa pandemi, yang semoga bisa membantu para sahabat SRC di seluruh Indonesia supaya tetap memberikan kontribusi terbaiknya untuk sektor UMKM Indonesia. Selamat belajar sahabat SRC. SRC kibarkan semangat, ada waktunya belajar bersama. Menjadi SRC. Kita mulai sesi belajarnya, jangan lupa siapkan alat tulis ya untuk mencatat apa aja nih yang perlu dipertanyakan sama poin-poin pentingnya. Saya perkenalkan Pak Leonard Theo Sabrata. Beliau adalah Direktur Utama Smesco Indonesia. Beliau itu sudah banyak banget pengalaman di bidang bisnis dan UMKM. Yuk sahabat, mari kita sambut Pak Leonard Theo Sabrata. Terima kasih. Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kita kan hari ini akan belajar nih Pak sama sahabat-sahabat SRC yang ada di rumah. Oke. Sahabat SRC itu kan salah satu UMKM nih Pak di Indonesia. Dan mereka itu tersebar di seluruh Indonesia lebih kurang 120.000 nih Pak. Nah, sahabat-sahabat SRC pasti penasaran sama Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri dan menceritakan karir Bapak selama ini tuh apa aja. Silakan Pak. Oke, iya singkat saja. Ya. Saya itu backgroundnya seorang product designer. Jadi desain produk ya, lulus dari Amerika, saya pulang ke Indonesia di tahun 2002. Ya. Langsung berkarir di bidang furnitur. Nah, di bidang furnitur itu kemudian berlangsung terus sampai ke pameran internasional, menjadi EO, dan kemudian juga banyak interaksi dengan UMKM di sana, yang kemudian akhirnya masuk ke Bright Spot Market. Saya salah satu co-founder, dan juga Bright Spot menjadi The Goods Department, sebuah retail dan F&B konsep yang cukup besar di Jakarta. Dan kemudian saya mendirikan sekolah vokasi yang namanya Industri Makerspace. Itu juga sudah berjalan selama 6 tahun, sejak 2014. Dan pada akhirnya dipanggil oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM, di bawah Pak Teten Mas Duki. Beliau menawarkan posisi sebagai Direktur Utama Smesco. Saya pikir ini suatu tantangan baru yang juga sebetulnya sudah sejalan dengan karir past saya ya. Jadi selama ini memang sudah bersentuhan sekali dengan UMKM. Sepertinya ini progresi yang natural lah untuk masuk ke dalam pemerintahan, sehingga bisa belajar perspektif yang baru, gitu sih. Wah, keren banget ya sahabat. Berarti awalnya desain dulu, desain grafis dulu, langsung bisa perjalanan panjang banget untuk ke UMKM ya Pak ya. Nah sahabat, pasti nanti sahabat setelah sesi diskusi ini akan punya pertanyaan. Nah, jika sahabat memiliki pertanyaan, silakan sahabat ketik di kolom chat pertanyaan sahabat. Karena pertanyaan yang terbaik akan kita bahas nih berdua sama Pak Leonard dan akan mendapatkan saldo pojok bayar. Jangan lupa ketik pertanyaannya sahabat. Nah nih Pak, kita itu kan tahu sendiri sekarang itu kan pandemi nih Pak. Semua itu terdampak, tidak terkecuali toko-toko kelontongnya kita. Nah karena sekarang ini toko-toko kelontong tuh mulai lesu nih Pak, semangatnya mulai kayak, kalau curhat ke saya nih mulai kayak, Mbak aku tuh udah sepi nih Mbak, aku harus gimana lagi ya gitu, aku tuh harus apa. Sedangkan mereka itu penghasilannya dari situ Pak gitu loh. Bagaimana caranya nih, mungkin Bapak punya tips and tricks nih untuk mereka tetap semangat, tetap survive di masa-masa ini, tetap kembali menjadi toko kelontong yang benar-benar punya spirit, punya semangat untuk membangun UMKM Indonesia nih Pak. Baik, iya, mungkin pertama-tama yang kita harus tekankan dulu adalah pandemi ini terjadi di seluruh dunia ya. Jadi ini situasi yang bukannya unik hanya ada di daerah masing-masing, negara masing-masing. Jadi
Yang penting sebetulnya tagline-nya cukup mirip lah dengan apa tagline-nya SRC. Saya lihat di belakang itu ada dekat, hemat, bersahabat. Sebetulnya kalau itu dijalankan dengan baik gitu, sama seperti semangatnya Smesco juga kita membuat semangat baru yang namanya 3S. Jadi sinergi, sosial, dan solidaritas. Nah 3S ini sebetulnya bukannya karangan saya baru gitu, tapi ini merupakan beberapa dari asas koperasi yang sebetulnya udah ada di Indonesia sejak dulu dengan asas pasal-pasal yang ada di Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Ini semangat koperasi menjadi sangat lebih relevan di masa-masa seperti ini. Jadi itu dulu yang kita tekankan, bahwa kalian tidak sendiri gitu Kak. Kita dalam ini bersama gitu, sehingga apapun upaya yang mau kita lakukan pun juga harus bersama gitu kan. Nah, tadi ini SRC ini kan sebuah jaringan yang sebetulnya kan juga dengan bergabung ke dalam SRC saja itu sudah menjadi sebuah upaya gitu, bahwa kalian sudah terkoneksi dengan sebuah jaringan dibandingkan kalau sendiri-sendiri. Nah, itu langkah pertama ya kan, onboarding dulu nih ke jaringan. Apapun itu ya, mau sama SRC atau dengan yang lainnya silahkan, itu pilihan. Kedua, pendataan daripada kepotensi kekuatan itu kan sebetulnya kalau dalam hal ini toko kelontong gitu, sebetulnya ini kan tadi dekat gitu kan. Jadi kita mulai dari ring 1 dulu gitu kan, potensi daripada customer base gitu misalnya di ring 1, ring 2, ring 3 dan selanjutnya. Ring 1 ya tentunya paling dekat. Ya dalam hal ini tentunya adalah apakah itu keluarga, sanak keluarga, kemudian baru ke tetangga gitu kan, seperti di pemerintah itu, di kementerian kita ada program namanya belanja di warung tetangga. Oh gitu, surroundingnya kita. Jadi surroundingnya kita untuk membeli di surrounding juga, supaya uangnya nggak kemana-mana. Muter-muter aja. Muternya di situ-situ aja gitu kan, supaya ini punya ketahanan gitu. Nah diharapkan juga dengan melakukan hal itu kan kita bisa menjadi lebih empatinya lebih tinggi gitu kan, membantu tetangga gitu kan. Barulah kalau sudah sukses seperti itu, baru kita misalnya mau menguasai pasar yang misalnya lebih besar lagi, kecamatan deh gitu kan, kelurahan deh, baru ibu kota deh gitu kan, atau kota gitu kan. Baru kita bicara nasional atau regional gitu kan. Jadi satu persatu. Ini harus berproses. Nah, toko kelontong dari sejak dulu memang kan sudah sifatnya hyperlokal. Nah, hyperlokalnya ini coba dibalikan kembali gitu. Gimana caranya nanti kita diskusi lebih panjang mengenai kira-kira pendekatannya seperti apa gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi awalnya dulu tuh sahabat tuh yang kecil dulu ya. Mulai dari sesuatu tuh mulai itu dari yang kecil dulu. Jadi jangan yang kemana-mana dulu pikirnya. Pikir yang mulai dari yang kecil dulu, baru nanti mencakup ke yang lebih luas ya Pak ya. Sama nih Pak, SRC itu sebenarnya punya paguyuban loh Pak. Jadi sesama SRC nih kita tuh punya koneksi. Misalkan kayak SRC A dapat barang lebih murah dari agen A. Sedangkan SRC B belum dapat nih, barangnya itu malah harganya itu malah lebih tinggi. Karena punya paguyuban itulah kita jadi mulai terkoneksi nih. Jadi si SRC A bisa nginfo ke SRC B kalau di sana itu ada agen yang murah loh Nah, gitu. Hal-hal seperti itu kan yang sebetulnya sangat membantu. Ini kan kalau di dunia bisnis namanya ini business intelligence. Jadi sesuatu yang dihasilkan dengan memiliki database. Nah, saya melihat ini kan SRC sebagai pembina 120.000 toko kelontong ini sudah menjadi kewajiban untuk SRC memberikan business intelligence ini kepada mereka yang membutuhkan gitu kan. Tapi seandainya pun informasi yang diberikan ini tidak mencukupi, sebetulnya kan masih banyak kiat-kiat yang bisa dilakukan secara swadaya oleh masing-masing toko kelontong. Misalnya dengan cara memiliki forum komunikasi yang dimiliki komunitas itu, paguyuban itu misalnya. Ya kan banyak media sosial ataupun sesimpel telepon atau gimana ya. Atau dengan berkomunikasi secara langsung. Nah, intinya kita bisa memiliki informasi dari berkomunikasi. Nah, punya nggak forum komunikasinya? Kalau nggak punya, bergabunglah ke forum komunikasi yang ini. Nanti dari situ misalnya contoh lah, sekarang itu banyak home based business ya, saya bilangnya usaha yang keluar dari rumah tangga. Ya, bukannya toko kelontong tapi adalah ya misalnya karena pandemi ini kena PHK, terus kemudian dia juga
tiba-tiba mulai berjualan berdasarkan pesanan Iya. gitu kan, buka PO tuh Iya, istilahnya ya, PO. yang lagi populer, buka PO, masakan Iya. gitu kan. Nah kemungkinan besar kan itu adalah tetangga kalian, tetangga daripada toko kelontong ini. Pernah nggak bertanya misalnya kebutuhan dia apa? Mungkin barang-barang tersebut tidak ada di toko kelontong kalian, tapi bisa ditanya dan kalian bisa menyediakan itu ya. berdasarkan pesanan juga. Oh, Gitu kan. Jadi PO to PO kali PO ya, to Pak? PO gitu to kan. PO. Nah ini yang harus terjadi, tapi kalau nggak kenal tetangga, terus juga nggak pernah berkomunikasi, bagaimana kita bisa mengetahui? Oke. Makanya that's why kebersamaan itu dalam hal ini mau ini berpaguyuban, koperasi, asosiasi atau jaringan itu menjadi sangat penting sekali dalam masa-masa ini. Oke, jadi bisa saya simpulkan turunin egonya kan Yes. biasanya kan Betul. yang kita tahu kan antar toko kelontong kan suka aduh ada toko baru nih Betul, gitu kan. betul. Padahal itu kalau misalnya kita saling mengenal itu malah kita lebih kuat lagi ya Pak Betul, ya, lebih bisa bertahan lagi di pandemi ini ya Pak Betul, ya. betul. Berarti emang benar-benar harus semuanya tuh bersama-sama nih sahabat. Ya. Nah tadi tuh saya dengar tuh Pak, Bapak kan di Smesco ada program nih. Iya, banyak. Nah, duh kira-kira apa nih Pak program yang cocok buat sahabat-sahabat SRC di rumah nih Pak? Oke, jadi memang fokus kita ini juga secara gambaran besar ya. Ya. Kita kan harus membantu 64 juta UMKM Iya. di seluruh Indonesia. Itu nggak mudah. Ya. Kita juga nggak bisa sendirian gitu kan. Oleh karenanya Smesco itu memiliki program yang kita namakan Spark. Jadi Spark itu SPRC itu seperti percikan gitu. Sparkling. Spark, iya kan. Jadi to ignite Iya. gitu kan. Jadi untuk menjadi percikan awal gitu kan, sehingga nantinya ini bisa menginspirasi menjadi aspirasi, kemudian bisa diduplikasi oleh teman-teman di seluruh Indonesia dengan menyediakan modul-modul yang memang mudah mudah dijalankan gitu kan. Dimengerti kali sama Dimengerti, toko kelontong ya, Pak, termasuk ya? dari lapisan, karena kan UMKM kita itu jenisnya berbeda sekali Ya, ya, betul, antara betul yang sekali. ultra mikro ketemu sama yang kecil itu sudah berbeda. Iya. Yang kecil ketemu sama yang menengah aja juga sudah berbeda, karena omset dan juga daya beli, strategi bisnis itu berbeda sekali. Bahkan kita berani mengatakan bahwa yang ultra mikro dan mikro itu sebetulnya lebih dekat dengan ekonomi subsisten. Gitu. Jadi sebetulnya mereka mungkin bukan pengusaha, tapi adalah ya mencari nafkah. Beda ya, Betul, dengan mencari nafkah dengan menjadi pengusaha Iya. atau entrepreneur itu beda spiritnya. Iya. Tapi ya artinya kita harus ada treatment, kalau ini bahasanya Pak Menteri juga, yang di ultra mikro dan mikro itu kita berikan low touch. Oke. Ya, dibantu tapi dengan low touch. Yang kalau bicara mengenai high touch itu yang kecil dan menengah. Nah, tapi harapannya yang diberi high touch ini nanti bisa mengangkat yang di bawah. Jadi yang mereka yang ada di sektor boleh dibilang informal ini harus diserap oleh sektor formal. Nah, sektor formalnya yang menciptakan yang kecil dan yang menengah. Jadi yang harus naik kelas adalah yang kecil dan menengah sehingga bisa menyerap yang di bawah. Nah, sebetulnya SRC ini kan juga menjadi agregator. Iya. Nah, mesti lebih banyak lagi SRC yang ini kan yang serupa gitu kan, agregator gitu kan, konsolidator gitu supaya bantu teman-teman kita yang kecil. Nah, program kita misalnya seperti Kakak Asuh UMKM. Kakak asuh Nah, UMKM. namanya aja udah jelas, Ya. Kakak Asuh gitu kan. Jadi ini adalah program pelatihan movement yang diberikan oleh platform atau organisasi bekerja sama dengan kita. Mereka ini orang-orang amatir ya, dilatih menjadi seorang digital marketer. Tapi kita beri tugas, setelah kita latih, kamu harus mengadopsi 3 UMKM adik asuh, ya, agar dibantu onboarding, dikasih pendampingan, masuk ke platform marketplace, masuk ke social media, marketing dan lain sebagainya gitu kan, supaya kan mungkin saja mereka tidak melek teknologi. Betul, betul. Nah, sekali. dibantulah oleh si kakak asuh ini yang sudah kita ajarin melek teknologi. Nah, itu satu. Kemudian kalau yang kedua itu ada pelatihan bagaimana membuat e-brosur. E-brosur. Nah, oke. e-brosur ini jadi digital brosur tapi bukan seperti yang orang-orang bayangkan. Ini sebetulnya sangat sederhana.
Karena kita melihat behavior daripada UMKM kita. Jadi platform yang kita sepakati adalah WA gitu Oke, kan, WhatsApp. di mana kita membuat sebuah PDF yang memiliki hyperlink. Hyperlinknya itu nanti kalau diklik gitu langsung ke WA. Oh. Nah, sehingga yang megang WA-nya adalah si PIC-nya, si pemilik bisnisnya, langsung pintu terbuka, gitu Iya. kan? Forum komunikasi terbuka. Di situ mau upselling, dia mau nyawarin yang lain, silahkan, gitu kan? Kan tipikal orang Indonesia nih ya, nih mohon maaf. Udah ada harga, masih nanya harga, Iya, betul ya? berapa harganya, Berapa Pak? harganya? Padahal barusan mencet, harganya udah jelas, gitu kan? Tapi ya inilah behavior daripada market yang kita harus cermati dan juga kita sepakati gitu kan, supaya efektif nih usaha-usaha kita. Jadi sebelum masuk onboarding platform, sebelum masuk digitalisasi yang canggih, kita masuk dulu di metode-metode yang istilahnya dekat dengan masyarakat. Oke. Nah ini salah satunya e-brosur, itu pelatihan masif, kita kerahkan orang-orang di Smesco, ini pelatihan TOT. Jadi training of trainer gitu. Jadi kita menciptakan trainer, nanti trainer ini melatih lagi, trainer ini melatih lagi. Sehingga ini bisa menjadi masif. Dan juga menjadi e-brosur yang bisa masuk ke database negara. Oh, jadi maksudnya yang di trainer itu tuh UMKM juga untuk UMKM yang lain juga? UMKM, ya. Itu keren banget, Betul. Pak. Keren, itu UMKM. benar-benar yang mengaplikasikan semua kedekatan, terus menggunakan Betul. aplikasi juga. Betul. Daripada forward berita hoax, mendingan Nah, forward aja tuh hyperlinknya ya, bener ya Pak ya? betul, Ya kan? exactly. Nanti Dari antar jaringan dia bisa saling membantu iya, kan? bener. Ya. Jadi yang disebar itu ya kebaikan, bukan Betul. hoax lagi ya Pak ya? Betul. Tuh keren banget. Nah Pak, kalau misalkan ada nih SRC kita yang mau ikutan nih programnya Bapak, gimana ya Pak caranya? Ya, jadi di website kita atau di IG kita itu sudah ada kalau yang e-brosur itu pelatihan itu memang kerjasama antar lembaga atau asosiasi atau kelompok gitu kan yang merequest ke Smesco untuk dilatih gitu. Jadi kita juga kalau memang sudah bekerja sama, misalnya nanti nih setelah ini saya tadi sudah minta, oke, kita sama SRC, yuk kita bikin pelatihannya untuk anggota SRC, e-brosur, kita misalnya juga ikut membuat program yang kakak asuh dan lain sebagainya, supaya kita bisa memaksimalkan upaya-upaya ini ya, karena kita butuh data yang valid, Iya. gitu, yang valid, yang juga nantinya ujungnya sebetulnya ini kan ada kalau ada ada data performance ya. Iya. Data performance daripada masing-masing toko kelontong. Itu sebetulnya nantinya kita ingin koneksikan dengan pembiayaan. Oke. Ya, di mana ketika mereka perform bagus, tentunya kan dari pihak perbankan atau financing Melihat itu ya, melihat Pak ya? itu Iya, dan iya, bisa iya. recognize itu tanpa harus memberikan kolateral. Oh, Gitu. jadi nggak ribet lagi tuh? Nggak ribet, ya kita pengen menciptakan itu, tapi sebelum masuk ke sana kan kita mesti punya data itu. Betul sekali. Ya kalau misalnya orangnya ini nggak bisnisnya nggak jelas gitu kan, pindah-pindah melulu, dia dinamis, nggak statis Iya, gitu iya. kan, ntar mau ditagih misalnya nggak orangnya nggak ada gitu kan. Nah ini yang sehingga kata-kata digitalisasi itu menjadi penting, partisipasi. Jadi ini partisipasi seluruh masyarakat dan juga semua stakeholders itu harus ikut membantu gitu. Oh, jadi untuk bergabung program ini yang pertama itu kemauan dulu kali Pak? Kemauan. Yes, kemauan dulu. Dan ada kepercayaan sih, Iya. trust, ada trust. Iya, ya. kemauan dan kepercayaan untuk percaya nih kalau kita ikut ini kita akan lebih berkembang lagi gitu. Betul. Karena kan percuma aja nih kadang-kadang kita melatih seseorang yang dia nggak percaya sama diri dia Ya, sendiri gitu. betul, Nanti betul. yang pertama itu kemauan dan percaya sama diri Ya. sendiri. Kalau kita ikut program ini kita akan lebih berkembang lagi. Betul. Ya Pak? Betul. Nah untuk yang terakhir nih Pak, tadi kan Bapak menyentil dikit tentang aplikasi. Baik. Ya kan? Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak cerita inspiratif nih, misalkan UMKM atau toko kelontong yang Iya. pernah Bapak temui nih, dia menggunakan aplikasi, abis itu langsung Ya. melonjak Ya. bisnisnya. Sebetulnya banyak ya Iya. cerita-cerita inspiratif di mana-mana. Iya, Saya betul. juga baru balik nih dari kunjungan ke daerah dengan Pak Menteri dan jajaran. Kita kemarin ke Bali, kita keliling ke Karangasem, gitu kan. Kita ketemu komunitas kreatif di Denpasar Ya. dan lain sebagainya. Kemudian kita teruskan ke NTB, Ya. di Lombok, di Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara dan lain sebagainya.
Nah, ada satu cerita inspiratif yang sebetulnya saya sudah mulai melirik dari sejak dulu, bagaimana affiliated marketing gitu kan, atau digital marketing itu bisa membantu UMKM. Walaupun pada saat ini memang sifatnya masih belum terintegrasi gitu, tapi potensinya ada gitu. Nah, salah satu pemain di sana juga kemarin ketemu gitu kan. Ini sangat menginspirasi, bahkan mungkin saya boleh mengatakan menampar gitu kan, karena ini realita yang terjadi, tapi pemerintah tidak melirik gitu kan, potensi-potensi ini. Jadi dia bisa menjual barangnya itu satu hari 10.000 pieces. Oke. Ya kan? Dengan keuntungan yang luar biasa gitu kan, omsetnya bisa mencapai 1 miliar sehari gitu kan, hampir 1 miliar satu hari gitu kan. Itu kalau boleh tahu jualan apa tuh Pak? 1 miliar satu Dia hari? jualan sabun. Sabun Gitu kan, yang harganya 98.000. Saya nggak akan sebut brandnya. Oke. Tapi dia membuat ini, keadaan ini memungkinkan karena dia juga beli iklan di sosial media itu tinggi. Jadi untuk menghasilkan omset yang hampir 1 miliar itu, dia menginvestasikan iklannya itu 200 juta. Oke. Gitu. Nah, tapi kan ini artinya masih ada unsur, ya kalau di bisnis itu ya gambling lah ya. Gambling ya. Mungkin bukan gambling, kata-kata yang tepat bukan gambling, tapi lebih kepada proyeksi lah gitu kan. Tapi ya harus berani gitu kan. Harus trust tadi ya Pak. Harus trust tadi, ya percaya sama proses gitu kan. Dia berinvestasi, menginvestasikan banyak, hasilnya banyak gitu kan. Nah, ini yang sepertinya kita coba bagaimana ya kalau dia harus bisa menjual barang UMKM. Oke. Nah, tapi memang ini dua bisnis model yang berbeda yang sekarang ini belum terintegrasi. Itu tugasnya kita ingin mencoba mengintegrasikan. Coba kalian bisa nggak jual barang UMKM? Sementara ini mereka masih bilang masih sulit. Karena mereka perlu stok yang dalam gitu kan. Terus juga perlu macam-macam lah, banyak hal-hal harga yang murah gitu kan. Yang biasanya itu barang-barang industri besar, bukan barang UMKM gitu. Nah, sekarang kita ingin menggugah mereka juga, mengajak mereka empatinya, yuk kita bantu UMKM. Tapi kan artinya UMKM-nya juga harus berubah. Iya, betul. UMKM-nya juga harus menjadi kekuatan yang terintegrasi. Harus baru bisa juga masuk ke sini, ke jaringan ini nih. Tapi kalau sudah masuk, itu kekuatan jualannya luar biasa. Ya. Nah itulah, nah ini tugas-tugas ini tugasnya kita, ya penjahit. Kita sambungkan itu benangnya satu persatu, gitu kan. Seperti itu. Aduh, keren banget ya sahabat. 1 miliar satu hari loh. Aku masih bener nggak kebayang banget pendapatannya. Saya juga nggak kebayang. Itu cuma satu. Percaya, yakin, sama menggunakan aplikasi. Memanfaatkan digitalisasi. Betul, ya kan? betul. Nah nih, Pak, SRC itu juga mempunyai aplikasi sebenarnya. Cuma saat ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin. Makanya. Sedangkan di aplikasi itu kita juga bisa promosi barang dagangan kita sebenarnya Pak gitu ya. Jadi sahabat SRC yang sekarang udah rutin menggunakan aplikasi, dengerin nih kata Pak Leonard. Dengan digitalisasi kita bisa menambah omset kita lebih banyak lagi, lebih terintegrasi, lebih banyak channel ya Pak ya. Gitu. Tapi saya juga mau mengingatkan bahwa teknologi itu bukan segalanya ya. Iya, betul sekali. Karena bisnis itu ada fondasinya, dan fondasinya itu yang harus dimengerti. Iya. Bahwa kemampuan kita berbisnis secara benar, itulah yang nantinya akan membawa kita ke arah yang benar gitu kan. Betul. Bukan teknologinya. Iya. Orangnya. Iya. Gitu, dan disiplinnya yang bawa kita ke sana. Seperti itu sih. Wah, keren sekali ya sahabat. Sama ini nih Pak, kalau ini sih dari aku pribadi nih Pak. Aku mau dong Pak, toko-toko aku, sahabat-sahabat SRC itu diberikan harapan nih dari Pak Leonard. Jangan. Gimana caranya nih biar nggak lesu lagi, tetap semangat lagi, tetap mau buka toko lagi, tetap pagi-pagi yang nyapa tokonya lagi gitu sih Pak. Kebetulan saya juga pelaku UMKM sih sebetulnya, gitu kan. Saya juga ada punya kedai bakmi, walaupun saya nggak operate, partner saya yang operate karena saya sekarang di Smesco. Tapi sekali lagi itu dibuat dengan fondasi yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa
kita pertama sudah pernah golden handshake, Iya. ya, sepakat nih bahwa kita tidak akan buka cabang. Oh. Terus kita juga waktu itu opening hours-nya bukanya itu cuma setengah hari di awal. Kenapa? Tapi kita selalu mengandalkan kualitas ya. Ya. Dan bisnis dari perumahan itu sendiri yang hyperlokal tadi yang saya sebut. Oh, home industry gitu. Home kan? industry Ya. hyperlokal gitu kan. Kenapa? Karena kita percaya sebetulnya ketahanan atau sustainability daripada bisnis itu dimulai dari ya kemampuan yang sudah bisa terbaca. Jadi apa yang data yang kalian punya dan sudah dibaca, jadi kan mendapatkan kepastian. Oleh karenanya itu cobalah teman-teman mulai dengan belajar atau mencari tahu, mencari informasi manapun itu, ya kan, agar pengalamannya dan pengetahuannya meningkat. Ya. Disitulah baru harapan itu ada. Kalau kamu diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain saat ini, saya sih juga nggak akan kasihan sih. Ya memang kamu nggak berusaha gitu kan. Usaha itu gampang kok gitu kan, sebetulnya mulai dari bicara, berkomunikasi. Saya kalau punya ide, itu biasanya saya nggak umpet-umpetin. Kayak tadi saya kasih SRC berapa ide tuh, ya kan, gratis. Saya jadi konsultannya aja gitu, tolong di note gitu kan. Iya, tapi ide itu mungkin ketika saya bicara nih satu nih gitu kan, itu kan versi 1. Nanti saya bicara lagi sama orang, itu menjadi versi 2. Sudah ada input dari kamu kan? Ya, ada timbal baliknya saya ngomong lagi. Biasanya kalau saya punya ide, itu saya bicara minimum 100 orang. Sampai ide itu menjadi versi 10 gitu. Baru saya luncurkan. Kalau masih itu kan namanya kalau di dunia desain itu namanya prototyping. Iya. Modalnya apa? Ngomong aja. Nggak pakai uang. Ya kadang-kadang ya udahlah traktir kopi lah temennya gitu kan. Traktir makan sedikit lah gitu kan. Sambil ngobrol, kita brainstorm, kita bertukar pikiran, timbul idenya disempurnakan dengan diskusi, baru dilakukan gitu loh. Nah ini yang hal-hal yang sebetulnya kalau memang bisa dilakukan dengan istilahnya sederhana, lakukanlah. Duh, keren banget ya sahabat ya. Jadi bisa dirangkum ya Pak ya, kalau misalkan untuk mau maju itu pertama itu niat dulu. Ya, pasti. Kedua itu percaya. Ya. Ketiga itu mau berkembang, mau bertanya, mau membuka jaringan, networking gitu. Yang keempat ini karena sekarang digitalisasi, manfaatkanlah itu. Betul. Gitu. Betul. Jangan sampai digitalisasi yang neken kita, tapi kita harus memanfaatkan itu juga. Dan juga ikut program Smesco kali ya Pak ya. Pastinya. Ikut program Smesco, ingat 1M 1 hari. Oke Pak, aku tuh banyak banget belajar hari ini sama Bapak. Dan aku juga pengen cerita nih ke tokoh-tokoh aku nih. Masih. Kalau ini tuh benar-benar inspiratif banget. Aku tuh ngerasa terhormat banget bisa ngobrol sama Bapak. Enggak, masih sama-sama. Ya. Nah, pasti nih sahabat-sahabat SRC di rumah juga penasaran nih Pak. Gimana ya, mereka juga pasti punya pertanyaan yang bisa dikit-dikit diskusi lah sama Bapak gitu ya. Oke, kita buka sesi pertanyaannya. Oke, wah Pak kita sudah ada nih dari SRC Hendry. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga pelanggan dan margin produk supaya tetap untung? Wah, udah ngomongin untung nih Pak. Ya. Oke. Langsung dijawab? Boleh Pak, langsung dijawab. Silakan Pak. Mungkin saya tidak menjawab ini secara direct ya, tapi lebih kepada basic fundamental dari bisnis sendiri. Sekarang pertanyaan saya kepada SRC Hendry, yang lebih penting itu cash flow atau untung? Nah, itu aja dia harus mengerti dulu, gitu kan? Sebetulnya the golden ticket gitu di banyak bisnis itu sebetulnya cash flow. Jadi perputaran uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, gitu kan? Keuntungan mungkin itu nomor 2, gitu kan? Walaupun sebetulnya itu penting, gitu kan? Tapi setiap produk yang kita jual memang harus menghasilkan keuntungan gitu. Tapi yang bisa membuat kita bertahan itu bukan keuntungan, tapi perputaran cash flow. Nah, ini yang intinya bagaimana menjaga cash flow yang baik itu menjadi kunci keberhasilan bertahan mengarungi pandemi ini. Jadi bisa dibilang mindsetnya tuh harus diubah dulu nih Pak. Jangan untung terus tapi bergerak, bergulir ya kan. Daripada jadi dead stock,
ya kan? Iya, Jadi iya, stok betul, betul, inventory betul, yang betul. nggak laku-laku, apalagi jual barang makanan, Nah. nanti dia expire, Nah. kenapa nggak dijual aja Iya. gitu kan dengan harga yang dengan margin keuntungan yang mungkin rugi, tapi kan cash flow-nya jadi muter. Nanti kita bisa oke. beli barang yang memang penjualannya sedang tinggi dan diinginkan saat ini. Dan barang-barang yang diinginkan saat ini makin lama makin primer. Ya kan? Jadi cuman kategori tertentu yang masih bisa berkembang. Nah, kalian harus masuk ke kategori itu. Dan itu juga bisa narik pelanggan ya Pak. Tentunya. Kayak misalkan harganya di sini ternyata lebih murah, pasti pelanggan akan lari ke sana itu. Betul. Dan kalau misalkan pelanggannya banyak, nggak usah mikirin untung lagi, pasti akan dapat untung ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, dari SRC AR79, namanya lucu banget, AR79. Oke, pertanyaannya bagaimana cara untuk meningkatkan omset di masa pandemi? Ya. Oh, Meningkatkan omset tentunya ya dengan menjawab yang tadi, Ya. bagaimana menjawab kebutuhan demand gitu kan, yang saat ini sedang besar betul. atau yang saat ini sedang tumbuh. Pertanyaannya adalah kalian mengerti nggak atau tahu nggak kategori yang sedang tumbuh tuh yang mana gitu kan? Contoh yang tumbuh saat ini jual pot kembang. Itu di Jogja ya kan dan sekitarnya yang membuat gerabah itu omsetnya naik. Karena sekarang semua orang di rumah jadi hobi tanaman, tanamannya juga naik. Nah, sekarang tanaman kalau ini orang-orang yang suka tanaman, kebetulan saya suka tanaman, suka dari dulu sebelum ini menjadi sebuah viral hobi yang kali ya. viral gitu kan. Ada satu jenis namanya monstera gitu kalau kalian tahu. Itu waktu dulu saya nyari sekitar 6 tahun yang lalu itu nggak ada barangnya. Gitu kan, dan waktu saya dapat juga murah. Sekarang, wah luar biasa. Puluhan juta, belasan juta untuk tanaman gitu kan. Termasuk turunannya pun ikut. Tumbuh potnya, pupuknya komposnya kali ya. gitu kan, alat-alat untuk menjaga ini. Nah, ini artinya kan harus tahu gitu di mana yang lagi berkembang. Dan tapi itu pun juga mungkin nggak kekal, itu pun mungkin hanya keadaan sesaat. Setelah itu dia akan, nah ini kemarin teman-teman di NTB ada yang bilang istilahnya pengusaha adaptif. Jadilah pengusaha adaptif di masa-masa pandemi ini gitu. Jadi harus agile ya, harus gampang pivot, itu sih. Berarti harus ngelihat opportunity kali ya, melihat kesempatan kira-kira apa nih yang dibutuhkan masyarakat saat ini gitu loh. Dan habis itu dikembangin lagi ya Pak ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adakah? Oh, dari SRC Wawan. Di masa pandemi ini, apakah daya beli konsumen sama seperti sebelum pandemi? Langkah strategi apa yang sederhana yang harus kita lakukan tetapi berefek besar? Ya, saya rasa ini sama ya pertanyaannya ya. Tapi mungkin ini juga balik lagi ke SRC-nya juga gitu kan, apa yang bisa kalian berikan juga kepada anggota kalian gitu betul. kan, dengan yang tadi saya bilang business intelligence gitu, yang supaya bisa ngedriving demand gitu dan sebagainya, sehingga contoh saat ini yang memiliki kekuatan untuk daya beli itu sebetulnya pemerintah. Oleh karenanya Kementerian kita mendorong yang namanya belanja pemerintah melalui BUMN, melalui koperasi untuk di off-take masuk ke LKPP, lembaga pengadaan belanja pemerintah gitu kan. Untuk UMKM ada halaman khusus gitu kan. Nah, tapi kan UMKM-nya ini harus bisa menjadi supplier yang baik. Gitu kan. Jangan sampai misalnya udah masuk terus kemudian nanti lalai ya kan, atau mungkin telat atau gimana dan lain sebagainya lah ya. Intinya kita harus bisa bersama-sama mengembangkan diri. Kesempatannya pasti diberikan gitu kan, atau jalannya atau jalurnya pasti dibuat gitu oleh pemerintah. Tapi setelah udah ada, apakah akan dimanfaatkan juga gitu kan? Walaupun misalnya saat ini memang yang dibutuhkan kita juga mengerti adalah bantuan langsung, dan itu pun sudah ada 2,4 juta bantuan produktif gitu untuk UMKM yang tidak punya pinjaman di tempat lain gitu kan, dengan mendaftarkan di di lingkungannya masing-masing. Nah ini yang sepertinya manfaatkanlah program pemerintah yang sedang berjalan, dan juga
sabar gitu bahwa prosesnya itu kan panjang Ya. karena kan pemerintah ini uang pemerintah yang harus validasinya jelas Ya. gitu kan, kalau enggak bisa repot Ya, gitu kan betul, pertanggungjawabannya. Jadi juga mohon pengertian juga sih dari masyarakat bahwa it's coming gitu Ya. kan, tapi ya sementara ini banyaklah kiat-kiat. Nah itu makanya harus bergabung Ya. jadi kekuatan yang lebih besar gitu sih. Oke, berarti selain bersama-sama, selain paguyuban tadi, komunitas tadi, Ya. ada lagi satu hal nih Pak yang baru saya dengar, itu konsisten. Yes. Benar ya Pak? Betul. Konsisten, karena segala sesuatu itu nggak tiba-tiba instan tring, nggak kan? Tetap harus dari yang hal kecil dulu, sabarin dulu, konsisten terus, percaya kalau ini akan berhasil. Ya. Nanti kita akan dapat hasilnya ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ternyata udah habis nih Pak pertanyaannya nih. Dan hari ini tuh kita belajar banyak banget dari Bapak, mulai dari macam-macam lah, mulai dari cara berbisnis, cara mempertahankan gimana cara berbisnis di pandemi ini, terus memanfaatkan teknologi, terus bersinergi dan berkomunikasi. Dan tadi Bapak bilang kan ada program pemerintah. Kalau misalnya kita tidak berkomunikasi, tidak bertanya, tidak ini, tidak itu, mana kita tahu ada program seperti itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas waktunya hari ini. Sama-sama. Bangga banget ya pokoknya saya. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah hadir. Terima kasih Terima banyak. kasih SRC semua. Ya. Ya. Dan sebelum kita berpisah sama Pak Leonard, kita tuh punya video testimoni nih Pak. Dan oke. video inspiratif banget dari sahabat kita SRC di Mojokerto. Baik. Gitu. Yuk sama-sama lihat videonya Pak. Halo, sahabat SRC seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya adalah Andi Joko Priyono. Saya adalah pemilik SRC Maimat di Mojokerto. Dulu, saya adalah salah satu karyawan swasta, di mana dari waktu ke waktu saya berpikir saya harus memulai bisnis saya sendiri. Pada akhirnya, saya memilih untuk usaha di bidang toko kelontong. Pada saat itu saya belum punya gambaran, di mana ketika saya jalan-jalan, saya melihat di sekitar saya itu ada toko yang masih kelontong, tapi dia punya warna yang luar biasa. Ada warna merah, putih, dan abu-abu. Sebenarnya apa ini? Karena toko itu tidak satu, banyak sekali di daerah saya. Saya dapat gambaran, ternyata ini adalah paguyuban SRC. Apa itu SRC? Akhirnya saya di saat itu juga memutuskan untuk bergabung. Ketika saya bergabung di SRC, toko saya langsung punya identitas, serta saya dapat pendampingan yang luar biasa dari teman-teman SRC. Nah, di awal masa pandemi waktu itu, omset saya mulai menurun, kunjungan customer itu berkurang, daya beli pelanggan juga menurun. Tapi saya nggak menyerah, saya harus berbuat sesuatu. Akhirnya saya membuat sebuah inovasi. Tip bagi saya adalah, yang pertama, saya buat customer yang datang ke toko saya itu harus aman, nyaman. Sehingga saya berpikir saya harus standar pelayanan toko saya sesuaikan dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Di mana di depan toko saya sediakan tempat cuci tangan plus sabunnya. Saya pun kalau melayani customer, saya juga pakai masker. Selain itu, di meja kasir saya juga saya sediakan pembatas
Sehingga customer saya ketika dari rumah dan datang ke toko, dia sudah merasa nyaman dan aman. Yang kedua, saya coba membuat promo-promo yang menarik yang saya publikasikan lewat media sosial saya. Selain itu, saya berusaha memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang tersedia di iOS SRC Indonesia. Aplikasi yang saya maksimalkan di toko saya, yang pertama adalah aplikasi iOS SRC Toko. Yang kedua, aplikasi iOS SRC Kasir. Dan yang ketiga adalah aplikasi tentunya pojok bayar. Hal ini luar biasa. Langkah selanjutnya, saya menggunakan pelayanan delivery order. Di mana saya yakin di masa pandemi seperti ini, customer saya yang belum datang ke toko karena merasa nyaman di dalam berbelanja itu di rumah, sehingga mereka takut untuk keluar dari rumah. Akhirnya saya menggunakan pelayanan untuk delivery order. Karena di masa pandemi ini, saya yakin bahwasannya pelayanan tambahan delivery order di toko saya itu harus saya maksimalkan. Hal tersebut membuat toko saya luar biasa. Dari dulunya nggak fokus cuman delivery hanya 1-2 kali dalam 1 hari, sekarang luar biasa. Ketika saya fokus untuk delivery order, omset saya luar biasa. 1 hari saya bisa delivery order itu bisa dapat 20 kali. Luar biasa efeknya. Saya dapat omset meningkat, customer saya yang merasa nyaman di rumah juga terbantu dengan adanya delivery order saya. Itulah sedikit tips dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bersama buat teman-teman SRC yang hadir di kelas online yang pertama ini. Semoga kedepannya kita semua jadi lebih baik. SRC, kibarkan semangat. Ada waktunya belajar bersama. Banjari SRC. Halo sahabat SRC di seluruh Indonesia. Sehat semua kan? Gimana? Bermanfaat dan menarik nggak kelas online SRC hari ini? Pasti dong ya. Pokoknya rugi lah ya nggak ikut hari ini ya. Jadi lain kali jangan sampai ketinggalan. Terus ikut terus. Nah, mumpung hari ini kita semua berkumpul, walaupun hanya secara virtual, saya ingin berbagi satu kabar gembira bagi Bapak Ibu semua. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Saya langsung aja ya. Saya ingin berterima kasih untuk Bapak Ibu semua atas dukungan, support, dan partisipasinya. Karena dengan bantuan Bapak Ibu semua, dengan support Bapak Ibu semua, kita bisa mencapai ini nih. Iya, rekor dunia Muri untuk lomba menghias toko kelontong nuansa merah putih terbanyak. Luar biasa ya, keren kan? Ini semua atas dukungan partisipasi Bapak Ibu semua. Jadi jangan lupa lain kali kalau ada program-program kita terus ikut terus ya. Sekali lagi terima kasih ya. Luar biasa pencapaiannya. Nah, di masa pandemi sekarang ini memang sih jadi banyak hal-hal yang lebih sulit lagi untuk kita lakukan. Tetapi saya yakin dengan SRC Kibarkan Semangat, kita tetap bisa berkontribusi. Nggak cuma untuk kita sendiri, toko kita sendiri, tetapi juga untuk orang sekeliling kita, masyarakat yang lebih luas, bahkan untuk Indonesia. Harapan saya, semangat ini terus dipelihara, SRC Kibarkan Semangat bisa memberi semangat lagi untuk lingkungan sekitar kita, untuk terus bisa menghadapi masa sulit ini, untuk tetap bertahan, dan bahkan bisa berkembang. Demikian juga dengan toko Bapak Ibu semua. Saya harapkan bisa bertahan, bahkan bisa berkembang, walaupun di masa sulit ini. Sekali lagi, terima kasih, dan tetap semangat. Banjari SRC.